Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Pak Guru dalam pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam kelas 4 dengan topik pembahasan ketabahan para sahabat dalam berdakwah. Bagaimana kabar kalian murid-murid? Pak Guru berharap kalian baik-baik saja ya, dan tetap semangat meskipun di rumah. Mari kita awali pembahasan kali ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Murid-murid, selain Nabi Muhammad SAW, para sahabat beliau pun tak luput dari siksaan dari kafir Quraisy. Siapakah saja mereka yang mendapat perlakuan yang tidak adil, dan ada sebagian yang disiksa juga. Yang pertama adalah Siti Khadijah. Murid-murid sudah tahu siapakah Siti Khadijah itu? Oke. Siti Khadijah adalah istri Nabi Muhammad SAW yang selalu mendukung dakwah beliau. Khadijah selalu mendukung dakwah Nabi dengan harta, benda, jiwa, dan raganya. Sudah banyak harta bendanya yang digunakan untuk kepentingan dakwah Nabi Muhammad SAW. Bahkan Khadijah banyak menghadapi ancaman dan cacian dari kaum kafir Quraisy. Mereka menyuruh Khadijah agar mau membujuk Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwahnya. Namun Siti Khadijah menolaknya. Jadi murid-murid, Siti Khadijah itu istri Nabi. Ya, setelah menjadi istri Nabi, Nabi berdakwah, tentunya istrinya mendukung. Tetapi kaum Quraisy membujuk istri Nabi agar Nabi berhenti dari berdakwah. Tetapi Siti Khadijah menolaknya. Jadi perlu murid-murid ketahui, itu adalah bukti bahwa Siti Khadijah adalah istri yang setia. Yang kedua yaitu sahabat Abu Bakar. Siapakah Abu Bakar itu? Abu Bakar adalah salah satu sahabat yang selalu mendampingi Nabi Muhammad SAW. Bahkan sering pergi ke masjid bersama-sama untuk menunaikan ibadah sholat dan menyeru untuk memeluk agama Islam. Ada suatu kisah murid-murid. Di suatu hari Abu Bakar meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk mendakwahkan kepada kaum Quraisy supaya mereka insaf dan mengikuti seruan Allah Subhanahu wa taala serta utusannya. Setelah meminta izin, Abu Bakar lalu berdiri di tengah-tengah masjid dan berkhutbah murid-murid. Jadi berdiri dan langsung ceramah kalau sekarang. Dengan suara yang keras, lantang. Berseru kepada kaum kafir Quraisy supaya mengikuti seruan Allah Subhanahu wa taala beserta utusannya yaitu Nabi Muhammad SAW. Tetapi apa tanggapan kaum kafir Quraisy? Mereka malah memukuli Sayyidina Abu Bakar sampai beliau itu terjatuh karena tidak kuat menahan pukulan-pukulan mereka. Dan ketika Abu Bakar hendak melarikan diri, dengan segera malah Abu Bakar ditangkap oleh Utbah bin Rabi'ah dan dipukul lagi. Akhirnya apa murid-murid? Abu Bakar ditolong oleh orang-orang dari keturunan keluarga Taimi yang kebetulan lewat dan dibawa ke rumah ayahnya Abu Quhafah.
dibawa ke rumahnya Abu Quhafah. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak beberapa lama kemudian sembuhlah Abu Bakar dari luka-lukanya. Jadi ketika itu Abu Bakar itu meminta izin pada Rasulullah untuk berdakwah dan diberi izin, lalu Abu Bakar berdakwah dengan lantangnya, kemudian malah dipukuli oleh kaum kafir Quraisy, lalu ditolong oleh keluarga Taimi dan dibawalah Abu Bakar ke rumah Abu Quhafah. Nah, ini juga sangat memilukan murid-murid. Tidak dibayangkan ketika kita menyuruh kebaikan malah dibalas dengan keburukan. Sahabat berikutnya yang mendapat siksaan dari kaum kafir Quraisy yaitu keluarga Sumayyah. Adalah suami Sumayyah yang bernama Yasir. Mereka sekeluarga suami istri itu disiksa oleh majikannya, yaitu majikannya bernama Abu Jahal. Sumayyah berserta istrinya itu diikat murid-murid, diseret dan dipanaskan di bawah matahari yang bawahnya itu pasir yang sudah dibakar. Bayangkan murid-murid, itu adalah nasib para sahabat Nabi yang mengikuti beliau. Jadi sangat tabah sekali mereka, sehingga apapun siksaan dari kaum kafir Quraisy, mereka tetap tidak mau melepaskan imannya. Sahabat beliau yang bernama Arqam bin Abil Arqam juga tidak luput dari siksaan kaum kafir Quraisy. Siapa Arqam itu? Murid-murid masih ingat ketika beliau berdakwah sembunyi-sembunyi? Nah, di rumah Arqam inilah beliau berdakwah sembunyi-sembunyi. Arqam bin Abil Arqam adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang kuat imannya dan pendiriannya. Hal ini dibuktikan dengan rumah tempat tinggalnya itu menjadi pusat dakwah Nabi kala itu, secara sembunyi-sembunyi. Melalui pusat dakwah di rumahnya itulah bertambah banyak pengikut Nabi Muhammad SAW. Arqam bin Abil Arqam sering mendapat ancaman dan juga bujukan dari kaum kafir Quraisy agar meninggalkan ajaran Islam. Arqam bin Abil Arqam tetap tabah dan menjadi pengikut Nabi yang setia. Bahkan dia juga ikut hijrah ke Madinah, meninggalkan rumah, harta bendanya, dan semuanya. Itu Arqam bin Abil Arqam melakukan hal itu karena beliau itu sangat setia kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir yaitu ketabahan sahabat Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah seorang hamba sahaya, kalau di sini ya budak, yang berasal dari Abyssinia atau Ethiopia. Dia dibeli oleh Umayyah bin Khalaf. Siapa Umayyah bin Khalaf itu? Yaitu salah seorang pemuka kaum kafir Quraisy dan yang menentang dakwah Islam. Bilal bin Rabah itu merasa tertarik untuk mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW. Setelah mengikuti Nabi dalam berdakwah, dia menyatakan sebagai seorang Muslim. Umayyah bin Khalaf sangat marah mendengar berita itu. Dia menyiksa dan memaksa Bilal bin Rabah agar kembali kepada kepercayaan menyembah berhala. Bilal dicambuk berkali-kali. Bekas cambukannya itu pun merata di seluruh tubuh Bilal. Beliau menahan sakit sambil mengucap ahad, ahad, ahad. Umayyah lalu menjemur Bilal di panas terik matahari.
Setelah dicambuk, dipeme. Kemudian di atas perutnya diletakkan batu besar. Bisa murid-murid bayangkan, setelah dicambuk, ditaruh di panasan, diterlentangkan, dan perutnya diberi batu besar. Masya Allah. Akan tetapi siksaan itu tidak sedikit pun mampu mempengaruhi akidah yang diyakininya. Jadi Bilal tetap Islam. Ketika penyiksaan itu berlangsung, Bilal dengan tegas menyatakan pendiriannya dan dengan suara terputus-putus mengucap lagi kata ahad, ahad, ahad. Bisa murid-murid bayangkan itu ya, penyiksaan yang diterima oleh para sahabat. Jadi Pak Guru berharap murid-murid meskipun nanti banyak cobaan, jangan tinggalkan agama Islam dan selalu teguh memegang dan memeluk ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang murid-murid di lembar yang terakhir ini, murid-murid hentikan videonya, lalu murid-murid catat soalnya ya. Ada 5 soal. Nanti murid-murid catat soalnya di buku tugas murid-murid. Nanti beri jawabannya. Ketika nanti ada kesempatan masuk, nanti Pak Guru akan beri nilai. Mudah kok, nanti kalian cari jawabannya lewat keterangan Pak Guru di atasnya tadi. Udah bisa kan murid-murid? Tetap semangat ya. Pak Guru doakan kalian baik-baik saja ya, meskipun di rumah. Pak Guru akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.